Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali untuk mengkaji kajian ilmu dalam rangka dakwah kita di media sosial bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Geringsing, yang dalam hal ini adalah podcast kita Kulintang, Kuliah Umum Literasi Agama Penyuluh Agama Islam Kabupaten Batang. Alhamdulillah, hari ini adalah pada pertemuan yang kedua tetap dalam bahasan, yaitu tentang lanjutan yang kemarin tentang keutamaan fadilah daripada ilmu, yang pada kesempatan kemarin sudah kita baca bagian daripada bab tersebut. Kita mulai. Aghithna wa amidana yaqdi hajatina wa maqasidina wa amalina wa niyatina. Hadhil majlis iftah lana abwabal khair, abwabal ilmi wa abwabal hikmah wa abwabal barakah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Syabil Fadilah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Kesempatan ini kita lanjutkan di halaman 15 kitab Durratun Nasihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa indal alim sa'ataini au akala ma'ahu luqmataini au sami'a minhu kalimataini au masya ma'ahu khutwataini atahullahu ta'ala jannataini kullu jannatin mithlud dunya marrataini. Wa an Ali karamallahu wajah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman ankarhum wa abghadahum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa sing sapane wong lungguhan bareng intal alim ana ing sandinge wong alim, saataini ing dalem wangsa rong wektu utawa rong jam utawa rong jam utawa rong pertemuan, au akala utawa mangan sapa wong ma'ahu semertane alim luqmataini ing rong puluhan, nek dipuluk nek disendok ya rong sendokan, au sami'a utawa ngrungokake sapa wong krungu minhu saking al alim kalimataini ing rong kalimat, berarti ngaji bab ilmu khususnya. Au masya utawa mlaku sapa wong ma'ahu semertane wong alim khutwataini ing rong jangkahan, mlaku bareng. Atau mongko paring hu ing wong sapa Allahu taala Allah Subhanahu wa taala maringi jannataini ing swarga loro, kullu jannatin kang iku dalem saben-saben swarga mislud dunya sak padane gedene donya marrataini khale ambal kaping pindho.
Wa qala an Ali karramallahu wajhah, dan didawakan saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu saktune Kanjeng Nabi ku qala dawuh Kanjeng Nabi, saat tu takon ingsung Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam an ashabil ilmi saking bab wong-wong kang duwe ilmu, kautamaan wong dong duwe ilmu. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi hum utawi ashabul ilmi utawa wong-wong kang duwe ilmu para alim iku siraju ummatika, iku lampune umat panjenengan dari Jibril. Lampu sing nerangi fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Tuba mongko bejo kemayangan, beruntunglah. Bejo kemayangan itu makna sangat beruntung. Liman kanggone wong Arafa kang kenal sapa wong hum ing ashabul ilmi. Sangat beruntung wong sing duwe kenalan karung alim. Ora kenal tok tapi mengharap juga keberkahan ilmunya. Wal wailu lan celakalah liman kang ngode wong ankaro kang mengingkari hum ing ashabul ilmi wa abghadahum lan sengit atau membenci hum ing ashabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan daripada keterangan bab fadilatul ilmi. Kemarin sudah diterangkan bahwa manusia ini makhluk yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adalah kesempurnaan sebagai manusia makhluk yang paling utama, paling sempurna. Tetapi di ayat berikutnya summarodatnahu asfala safilin, kemudian sempurnaan sebagai manusia itu Allah juga akan menjadikan lebih rendah daripada makhluk yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu sebagai juga landasan bahwa tentang ilmu akan mengangkat martabat derajat sebagai manusia yang ciptaannya lebih mulia dibanding yang lainnya. Maka kemarin sudah diutarakan tentang keutamaan ilmu. Dan yang ini juga lanjutan untuk meyakinkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, bahwa memperjuangkan ilmu itu adalah sangat mulia. Bahkan di bab ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jangankan kok kita itu bareng pondok nanti bertahun-tahun di pesantren, atau kita hadir berhari-hari berjam-jam. Kanjeng Nabi dawuh, saking mahalnya ilmu, nilainya sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis ini sangat memberikan gambaran semangat kita bahwa kita duduk jagongan lungguh bareng karo wong duwe ilmu, wong alim. Lungguh sing dijak lungguh barengan wong alim. Tentunya kita akan beda. Dongengane ya beda, ada tata krama ya beda, bab yang dibicarakan juga beda, karena bersama orang alim pasti akan menghasilkan kalimat-kalimat yang bijak, baik itu pesan-pesan moral atau bab ilmu-ilmu yang lain. Maka duduk bersama orang alim, walaupun cuma dua waktu itu saat ini mungkin 2 jam, atau enggak ada sampai 2 jam, cuma ya saatan itu ya 2 waktu lah, hari ini sekali, terus nanti duduk lagi, itu dua waktu. Atau bahkan kita makan bersama-sama, orang alim. Makan bersama itu mungkin ya nyugui kiai ini, Pak Yai ini hadir, yang sugui termasuk di situ, makan bareng, ora kudu nyate, pokoknya duduk bersama, makan bareng. Walaupun kita menemani beliau, para alim itu cuma 2 sendok aja. Saya 2 sendok itu menghormati Pak Yainya, tunggu bareng, makan bareng, atau bahkan mengaji, atau mendengarkan kalimat yang didhawuhke para yai.
terangan sebuah ilmu, pitutur luhur, itu hasanah, itu walaupun dua kalimat, atau berjalan bersama, selaku bareng batiri Pak Yai ini, mengawal Pak Yai ini, berjalan bersama Kiai aja bisa menghasilkan nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang duduk bareng Kiai, makan bareng Kiai, kemudian mendengarkan dawuh-dawuh Kiai bab ilmu tentunya, atau jalan bareng Kiai, itu Allah Ta'ala memberikan nilai yang sangat tinggi. Allah akan memberikan pahala berupa surga, yang surga ini dua surga. Yang diantara surga-surga dua itu mislut dunia marrota ini, surga yang diberikan kepada kita itu sebesar 2 kali dunia. Ini adalah pahala. Ya, karena pahala ini tidak diperlihatkan di dunia, maka orang-orang terkadang kita menyepelekan namanya pahala. Karena ketika pahala itu diperlihatkan, tentunya kita ya bingung Pak kletake endi. Karangane sakmono kayak swarga rong donya, ya mboten ngamot. Ini adalah nanti ketika kita sudah di akhirat akan ada nilai pahala yang telah kita laksanakan, khususnya ngaji bareng, tahu nyuguh kiai bareng, yos kolo-kolo nukok ke kiai ini opo makan bareng-bareng, kok Pak Yai mangan ayam dahar bareng. Lah monggo, itu adalah bagian-bagian menghormat para ulama ya, karena ada ilmunya. Tadi bahwa orang itu nilainya tinggi, Allah Ta'ala fi ahsani taqwim, kemudian kami akan merendahkan. Rendahnya itu karena apa? Kan tidak punya ilmu. Kalau mereka punya ilmu tentu nggak seperti itu. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang tidak direndahkan adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan amal soleh itu tentu landasannya adalah ilmu. Karena tidak bisa beramal soleh ketika orang itu tidak punya ilmu. Jadi ngamalnya ngawur. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radhiyallahu anhu meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Kanjeng Nabi pernah bertanya pada malaikat Jibril. Jibril itu adalah teman akrab Kanjeng Nabi, untuk cukup malaikat seneng. Kanjeng Nabi itu biasa berteman dengan malaikat Jibril karena malaikat Jibril juga adalah pembawa wahyu. Dan suatu saat Kanjeng Nabi pernah bertanya tentang orang-orang yang punya ilmu, an ashabil ilmi. Kanjeng Nabi takon Jibril, sak janjane pangkate wong alim ki pripun? Orang-orang yang punya ilmu itu bagaimana menurut panjenengan? Jibril menjawab, hum sirajumatika fid dunyal akhirah. Kanjeng Nabi, orang-orang yang alim, orang-orang yang pembawa ilmu itu adalah penerang umat panjenengan dunia dan akhirat. Jadi dibayangkan, penerang itu banget dibutuhkan ketika kita dalam kegelapan, jalan peteng di daerah yang kita kadang nggak kenal medannya, yo tetap dalam kesulitan yang sangat tinggi. Maka kehadiran para alim, para yai itu adalah penerang dalam segala jalan. Alim turun mengamalkan tentunya bisa diikuti, dibuat teladan untuk contoh kita sehari-hari, bisa kita teladani, itu lebih terang lagi, coro lampu lebih akan menerangi umat. Karena ulama solehin al-amilin, ulama soleh yang mengamalkan ilmunya, itu akan lebih berpengaruh. Walaupun terkadang beliau itu tidak mengucapkan, tapi perilakunya saja sudah bisa diikuti, apalagi dawuh-dawuhnya. Nah, tadi mereka dalam setiap langkahnya selalu berdasarkan dengan ilmu, jalan pakai ilmu, makan juga pakai ilmu, berkata-kata mengucapkan dengan ilmu, maka ucapannya selalu mengandung hikmah, perjalanan jalannya juga mengandung hikmah, dalam hal setiap tempat mengandung hikmah. Maka itu orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya.
pangkatnya lebih tinggi lagi. Dalam satu syair itu ada fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Satu orang alim fikih mengamalkan ilmunya. Warok itu menjaga hal-hal yang tidak perlu, menjaga dari hal yang haram. Itu ulama yang sebenarnya itulah benar-benar sebagai penerang di umat Nabi Muhammad SAW, di dunia juga menerangi, di akhirat apalagi. Maka orang-orang seperti itu punya ilmu wawasan tinggi dan mengamalkan ilmunya. Itu daripada 1000 orang ahli ibadah. Pangkatnya masih lebih tinggi satu kiai. Ini karena apa? Ya karena menerangi umatnya. Sehingga alam ini ketika tidak ada para ulama, meninggalnya para ulama, ya alamnya akan gelap gulita. Mautul alim, mautul alam. Matine meninggalnya seorang alim itu ya matine alam. Satu desa tidak ada kiainya, wala susah. Maka umat juga akan liar dalam hal perkataannya ya liar, perilakunya liar, karena tidak ada lampunya, tidak ada yang menerangi. Maka tuba liman arafahum, beruntunglah bagi kita-kita yang kenal dengan para alim. Alhamdulillah kita punya guru, alhamdulillah kita pernah sowan pada seorang ulama atau beberapa ulama dan kita kenal sampai akrab, itu satu keberuntungan. Karena tidak semua orang bisa berani kenal sama orang alim. Kita kenal sama orang alim, alhamdulillah. Bahkan orang alim juga kenal sama kita. Jadi kita kenal sama beliau, beliau kenal sama kita, itu satu keberuntungan. Bisa untuk pegangan kita hidup suatu ketika ada masalah, ya kita gampang rujukannya Pak Yai pripun. Niki enten hukum carane ngeten niki pripun carane. Ya kita punya kiai bisa langsung tanya. Kita punya perkara masalah apapun, kemudian kita nggak bisa memecahkan masalah, ya kita tinggal tanya. Sekarang gampang lebih baik sowan, datang di situ jenengan bawa rokok, opo apalah sebagai buah tangan itu baik sekali. Ketika bisa hadir di situ karena tadi yang dikatakan, ya sekali-kali kita sowan pada orang alim karena nilai duduk bersama alim itu ada nilainya. Dan maem bareng ya teko sowan, monggo Pak Yai niki kula beto napa niku sego bungkusan, sate apa napa. Butuh niki mangan bareng niki ten karena pernah makan bersama-sama ada nilainya. Nggih, poso bagi ayo dijak mlaku-mlaku, monggo dolan menghibur karo melihat-lihat, ngajak plesir, ngajak kene, itu ada nilainya juga. Nah, di saat pertemuan kemudian kita mau bertanya, maka itu adalah ada nilai di situ. Ada keberuntungan, wis bejo-bejone wong lah kenal wong alim. Nggih, bejo. Satu kecelakaan, kerusakan, celaka banget marang wong sing mengingkari dengan para ulama, apalagi membenci ulama. Jangan sampai itu. Mosok sengit karo kiai, sengit ora percaya karo dawuh kiai, padahal kiai itu dawuh dengan dasar. Ada dalil Al-Quran, ada hadis, ada dawuh para ulama salaf. Tentunya beliau dalam perkataan, perbuatan selalu ada dalil. Kemudian kita kok sampai sungit, jengkel, ora seneng karo kiai ngantek ngenengke lah ya kualat mencit. Ingin dadi jamu mente pondase ning ngisor. Jangan sampai. Sekali lagi jangan sampai kita bermusuhan dengan kiai. Ulama itu dalam tubuhnya mengandung racun. Jadi siapa yang memusuhi beliau, ya tinggal aja tunggu kehancurannya. Pasti itu pasti karena ulama itu adalah penerang di umat Kanjeng Nabi dan kita patut untuk mengikuti dan celakalah bagi orang-orang yang mengingkari bahkan memungsuhi. Ya apa maneh kok mungsuhi kok kiai ini sedulure sisan, ya tambah susah. Ya ngaji karo sedulure kebenaran dulu kan kiai kan mungkin juga. Apa maneh bareng didadekake kiai kemudian dipek mantu. Lah kiai ini juga mara tuane. Ternyata setelah itu ada mungsuhan, lha yo wis kualat nemen. Ya, jadi itu suatu kegagalan yang sangat merugikan ketika kita wis
benar-benar kenal kiai, kemudian begitu kenal malah memutuskan hubungan dengan para ulama. Yang seperti sekarang ini kita bisa melihat lagi ada fitnah besar bagi Islam, sedang diadu domba, terus yang mau kiai ini yo diunggulkan, kemudian ada masalah yang akhir-akhir ini khususnya masalah nasab, ya nyun sewu ini, kemudian ada beberapa yang kita kurang memahami tentang ilmu, akhirnya yang mau kiai ini disengiti, yang mau membimbing agama di kampungnya kemudian dibenci gara-gara mereka kenal dengan para habaib yang sekarang udah dipolemik. Yes, kita bisa-bisa bijaksana untuk membeda-bedakan siapa yang harus kita hormati dan siapa yang harus kita jangan membencilah, ya kita jaga jarak gitu aja. Tapi jangan sampai ketika itu adalah Pak Yai kita terus kita benci, jangan sampai. Ini akan membawa dampak yang sangat buruk di kita dan keluarga kita. Sekali lagi ini tambah satu lagi riwayat. Kenapa orang itu harus mencari ilmu? Karena beberapa di antara kita juga orang beramal walaupun tidak punya ilmu. Sementara orang-orang yang punya ilmu terkadang tidak mengamalkan ilmunya. Ya ada orang yang ahli ibadah, amalnya kendel, perbuatan kebaikan kendel, cuma ilmunya sedikit. Sementara orang-orang yang pada ilmu terkadang belum sempat mengamalkan ilmunya, ada yang mulang, ngandani, berikan penjelasan, motivasi, kemudian mereka belum sempat mengajarkan ilmunya atau mengamalkan ilmunya. Itu ada beberapa fadilah tadi di belakang bahwa keutamaan antara ilmu dan amal itu tetap lebih utama ilmu. Walaupun ilmu kita yang kita pelajari belum sempat kita amalkan. Karena setiap amal tanpa ilmu, amal itu akan tertolak. Maka kita lebih baik wah ngaji terus kelakuannya kaya kuwi. Yo lebih baik ngaji walaupun belum bisa ngelaksanakan daripada wis ora tau ngaji kelakuannya rusak kabeh. Ada satu nilai. Nah, ini adalah memberikan hal baik bagi kita semuanya. Semoga tetap kita semangat untuk bisa memberikan kita menjadi manusia yang baik, bahwa kita harus ngaji. Kalau kita nggak ngaji Pak, nggak ngaji kudu mulang. Kalau ngaji apa mulang? Pun aliman atau muta'aliman. Yang terbaik adalah alim. Jadilah orang alim, pengajar. Kalau nggak mengajar, ya kita belajar. Aliman atau muta'aliman. Kalau kita tidak belajar Pak, sekolah budal ngaji, mboten sempat, mulang dereng saged, ya setidak-tidaknya kita mustami'an, sering mendengar. Sekarang kita sering mendengar di radio, di TV, di HP, itu ada. Tapi kalau di YouTube apa itu kita lihat ngaji siapa, terkadang pahamnya ada radikalisme, ada paham-paham seperti itu, kita harus bisa memilih-milih. Makanya mencari ilmu harus jelas gurunya itu sanadnya kepada siapa, pernah mondok di mana, itu adalah sanad keilmuan. Maka ketika tidak bisa kita mengajar, harus belajar. Kalau udah belajar nggak sempat karena kesibukan, ya kita mustami'an, mendengarkan ilmu, kalau sambil kerja, sambil apalah mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa mendengar, ini yang terakhir minimal muhibban, mencintai ilmu. Cinta, ono majelis taklim, cintai, butuh opo dibantu, itu mencintai ilmu. Karena itu majelis ilmu adalah termasuk raudhah min riyadil jannah, itu adalah taman-taman surga. Jangan sampai jadi orang yang kelima, yaitu surang ngaji, ora mulang, ora ngrungokke, malah ya ora seneng karo ilmu, malah sengit karo sing mulang, sengit karo santri, malah ora seneng karo kiyaine, menghalang-halangi pengajian, itu sangat celaka. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kita sampaikan, ulasan singkat ini semoga membawa manfaat, barokah dan hikmah yang banyak dari kajian ini. Semoga bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.